Bombastis. Rahasia optimisme Menpora Dito, Timnas Indonesia siap menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Temukan alasannya yang tak terduga di sini. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo optimis bahwa Timnas Indonesia akan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keyakinannya didasarkan pada persiapan matang yang dilakukan oleh tim asuhan Shin Tae-yong. Dua pertandingan ini sangat penting bagi Timnas Indonesia karena akan menentukan nasib mereka. Namun skuad Garuda memiliki keuntungan karena memainkan kedua pertandingan tersebut di kandang sendiri. Selain itu, skuad Garuda memiliki peluang besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis lolos ke Piala Asia 2027. Tim asuhan Shin Tae-yong hanya membutuhkan satu kemenangan dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Menjelang pertandingan penting tersebut, Timnas Indonesia telah memulai latihan pada Selasa lalu. Menpora Dito yakin bahwa skuad Garuda dapat meraih hasil positif saat melawan Irak dan Filipina karena persiapan yang dilakukan sangat maksimal. Kita sebenarnya hanya perlu satu kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Menpora Dito. Timnas juga kemarin latihan di GBK Senayan. Saya melihat persiapannya sangat maksimal. Semoga hasilnya bisa menang, tambah Dito. Selain itu, Menpora Dito juga berharap proses naturalisasi Calvin Verdonk dan Jens Raven dapat segera selesai. Dengan demikian, kedua pemain ini bisa memiliki peluang untuk bergabung dengan skuad Timnas Indonesia. Dan insya Allah kita akan menambah dua pemain baru yang semoga bisa bermain melawan Irak atau minimal melawan Filipina, jelas Menpora Dito. Benarkah kutukan? Yance Sayuri takjub dipanggil Timnas Indonesia malah selalu terkena cedera. Apa yang terjadi? Temukan jawabannya yang menyentuh di sini. Yance Sayuri akhirnya berbicara setelah dicoret dari Timnas Indonesia karena cedera. Yance tidak dapat ikut bermain dalam laga melawan Irak dan Filipina karena cedera yang dialaminya. Manajer Timnas Sumarji mengonfirmasi hal ini pada Jumat kemarin. Awalnya, Yance sempat memenuhi panggilan Timnas Indonesia dan hadir sejak latihan pertama pada Selasa lalu. Namun saat menjalani latihan ketahanan, Yance tiba-tiba jatuh dan mengalami cedera pada kaki kirinya sehingga harus keluar lapangan dengan kaki diperban. Setelah dipantau oleh dokter selama 3 hari diputuskan bahwa Yance harus dipulangkan. Sebagai pengganti Yance, pelatih Shin Tae-yong memanggil pemain Madura United, Malik Rizaldi. Setelah dicoret, Yance menyampaikan kekecewaannya melalui akun Instagram pribadinya. Pemain asal Kepulauan Yapen ini merasa heran mengapa ia selalu cedera setiap kali dipanggil Timnas Indonesia. Bergabung bersama Timnas Indonesia adalah suatu kebanggaan tersendiri bagi saya. Dalam sepak bola, cedera adalah hal yang dihindari atau tidak diinginkan setiap pemain. Ini adalah sesuatu yang saya pribadi tidak ingin alami. Namun entah mengapa setiap kali dipanggil untuk membela Timnas Indonesia, saya selalu mengalami cedera. Apakah mungkin belum rezeki saya untuk membela Timnas Indonesia? Dalam pengalaman ini, saya akan fokus pemulihan dan semoga pemulihan saya berjalan cepat, tulis Yance. Ini bukan pertama kali Yance dicoret dari Timnas Indonesia karena cedera. Saat Piala Asia Senior lalu, Yance juga gagal bermain karena cedera. Ini luar biasa. Timnas Indonesia memperkenalkan wajah baru yang pernah bermain bersama Robin van Persie dan meraih gelar bersama. Siapakah sosok misterius ini? Temukan selengkapnya di sini. Timnas Indonesia mendapatkan tambahan pemain baru dalam latihan di Stadion Madia pada Jumat kemarin. Pemain tersebut adalah Calvin Verdonk yang berasal dari Belanda. Calvin Verdonk ikut berlatih bersama Timnas Indonesia sebagai persiapan untuk menghadapi Tanzania dalam laga uji coba serta melawan Irak dan Filipina di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pemain yang lahir di Dordrecht 27 tahun lalu ini masih dalam proses mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Jika proses naturalisasinya selesai, Verdonk akan menjadi kekuatan tambahan bagi Timnas Indonesia. Calvin Verdonk bermain di posisi bek kiri. Ia memulai karirnya di tim muda Feyenoord. Dan selama di Feyenoord, ia sempat dipinjamkan ke beberapa klub lain sebelum akhirnya pindah ke klub Portugal.
Famalicão dan kini bermain untuk NEC Nijmegen. Selama di Feyenoord, Verdonk pernah bermain bersama mantan pemain Manchester United, Robin van Persie, yang juga merupakan legenda timnas Belanda. Meskipun Van Persie memulai karirnya di tim muda Feyenoord, mereka sempat bermain bersama di tim senior Feyenoord. Menurut Transfermarkt, Verdonk dan Van Persie bermain bersama dalam 10 pertandingan di Eredivisie musim 2018-19. Selain itu, mereka juga satu tim dalam 3 pertandingan di KNVB Beker dan 1 pertandingan di final Johan Cruijffschaal musim 2018-19. Di final Johan Cruijffschaal 2018-19, mereka bermain bersama selama 84 menit dan Feyenoord berhasil meraih trofi tersebut dengan mengalahkan PSV Eindhoven lewat adu penalti. Verdonk menjadi salah satu penendang penalti dalam pertandingan tersebut. Verdonk mengaku merasa senang bisa berlatih bersama timnas Indonesia. "Iya, saya sangat senang bisa berada di sini, cuacanya sangat bagus, saya menyukainya," ujar Verdonk. Ia juga mengatakan tidak mengalami kesulitan selama berlatih dengan timnas Indonesia. "Bagus, ini adalah sesi latihan yang ringan, kami hanya melakukan latihan set piece dan beberapa latihan lainnya. Tentu, ini adalah latihan yang bagus," jelas Verdonk. Wah, terbongkar. Shin Tae-yong dikabarkan bakal raih kenaikan gaji hebat bersama timnas Indonesia. Mengapa ini terjadi? Penjelasan lengkap dan mengejutkan di sini. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong akan segera mendapatkan kenaikan gaji. Hal ini diungkapkan oleh anggota Exco PSSI, Vivin Cahyani. Vivin menjelaskan bahwa Shin Tae-yong akan menerima kenaikan gaji dalam kontrak barunya yang akan ditandatangani dalam waktu dekat. Selain gaji, pelatih asal Korea Selatan ini juga akan mendapatkan bonus dan fasilitas lain dalam kontrak yang berlaku hingga 2027. Kontrak baru ini seharusnya mencakup penyesuaian bonus, tapi jumlahnya saya kurang paham dari kami. Sama seperti yang lain di sisi profesional, jika mencapai target pasti ada tambahan, kata Vivin Cahyani. Vivin juga mengapresiasi kinerja Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia, terutama melihat hasil di 2 gelaran Piala Asia Senior dan U23. Berkat kontribusi Shin Tae-yong, timnas Indonesia kini lebih diperhitungkan di kancah sepak bola Asia. Kontraknya sudah diperpanjang sesuai dengan pencapaiannya, kami menghargai hasil kerjanya, katanya. Jadi kontrak diperpanjang sampai 2027 dengan harapan timnas bisa lolos ke target-target berikutnya, tambah Vivin. Saat ini, Shin Tae-yong sedang mempersiapkan timnas Indonesia untuk melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertemu dengan Irak pada 6 Juni dan Filipina pada 11 Juni 2024 di 2 laga terakhir grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini dia. Bukti tak terbantahkan bahwa Shin Tae-yong melihat lebih jauh Malik Rizaldi menuju timnas Indonesia, mengungkap tabir rahasia talenta tersembunyi di Liga 1. Pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia memiliki arti penting. Ini menunjukkan bahwa pelatih Shin Tae-yong tetap memperhatikan talenta bagus di Liga 1 Indonesia. Selama ini banyak yang beranggapan bahwa Shin Tae-yong kurang memperhatikan Liga domestik karena jarang terlihat di stadion menyaksikan laga Liga 1 Indonesia. Sebaliknya, ia lebih sering berburu pemain ke luar negeri, termasuk Belanda dan beberapa negara Eropa lainnya untuk mencari calon pemain naturalisasi. Namun anggapan tersebut terbantahkan dengan pemanggilan Malik Rizaldi ke timnas Indonesia. Meskipun Shin Tae-yong terus mencari talenta keturunan di luar negeri, ia juga memberi apresiasi kepada pemain lokal. Malik Rizaldi awalnya tidak masuk dalam daftar 22 pemain timnas Indonesia untuk agenda Juni 2024. Namun pada Jumat kemarin, kabar baik datang bagi pemain berusia 27 tahun tersebut. Cedera yang dialami Yance Sayuri membuat Shin Tae-yong harus memanggil pemain baru dan ia memilih Malik Rizaldi sebagai pengganti. Jika dilihat dari performa, pemanggilan Malik Rizaldi sangat layak. Ia tampil sangat bagus untuk Madura United, membawa timnya lolos ke final Liga 1 dengan mencetak 13 gol dan 4 assist. Pemanggilan Malik Rizaldi membuktikan bahwa pemain yang tampil bagus di Liga 1 Indonesia juga akan dilirik oleh Shin Tae-yong.
Ini memberikan harapan bagi talenta lokal bahwa pintu timnas Indonesia terbuka bagi semua pemain. Sebelum Malik Rizaldi, Wahyu Prasetyo juga mendapat panggilan dari Shin Tae-yong setelah tampil apik untuk PSIS Semarang. Namun Wahyu Prasetyo kalah bersaing dengan pemain tenar seperti Jay Itzes dan Justin Hubner. Bermain di luar negeri memang menjadi nilai plus bagi pemain untuk mendapatkan panggilan ke timnas Indonesia, tetapi ini bukan satu-satunya kriteria. Saat ini ada beberapa pemain yang bermain di luar negeri yang tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong seperti Sadur Ramdhani, Nur Hidayat Haris Elkan Bagot, Yanto Basna, dan Ronaldo Kuata. Siapa yang bernilai lebih? Terungkap. Perbandingan gila antara nilai pasar pemain timnas Indonesia dan Filipina yang diperkuat pemain naturalisasi. Perbandingan nilai pasar pemain timnas Indonesia dengan timnas Filipina yang diperkuat pemain naturalisasi menjadi topik menarik, terutama karena kedua tim akan bertemu lagi dalam laga terakhir grup F. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 11 Juni 2024. Dua laga terakhir grup F sangat penting bagi timnas Indonesia yang masih berjuang untuk lolos ke putaran ketiga. Menjelang pertandingan antara timnas Indonesia dan Filipina, menarik untuk membahas nilai pasar kedua tim, terutama karena banyak pemain naturalisasi di kedua skuad. Berdasarkan laman Transfermarkt, nilai pasar timnas Indonesia mencapai 255,08 miliar. Tom Haye menjadi pemain termahal di skuad Garuda dengan nilai pasar 52,14 miliar. Selain Tom Haye, Sandy Walsh juga memiliki nilai pasar tinggi. Gelandang Cafe Mechelen ini bernilai 26,07 miliar. Beberapa pemain lainnya di skuad Garuda yang memiliki nilai pasar tinggi antara lain Jay Itzes, Jordi Amat, Saine Patinama, dan Ragnar Oratmangoen. Dari pemain yang bermain di kompetisi lokal, Rizky Ridho menjadi pemain dengan nilai pasar tertinggi, yakni 6,95 miliar. Bagaimana dengan timnas Filipina? Berdasarkan laman Transfermarkt, nilai pasar timnas Filipina jauh lebih rendah dibandingkan timnas Indonesia, yaitu hanya 72,13 miliar. Timnas Filipina juga diperkuat banyak pemain naturalisasi. Pemain termahal di skuad Filipina adalah Michael Baldisimo dengan nilai pasar 6,95 miliar. Kiper mereka, Nigel Etheridge, memiliki nilai transfer 5,21 miliar. Kiper Persib Bandung Kevin Ray Mendoza juga masuk dalam daftar pemain dengan nilai pasar tinggi di timnas Filipina, yakni 3,91 miliar. Momen euforia. Jika Indonesia menang lawan Tanzania, ranking FIFA bakal terkerek naik. Apa dampaknya pada persaingan dengan Malaysia? Detail seru yang bikin merinding. Diperkirakan akan ada perubahan dalam peringkat FIFA jika timnas Indonesia berhasil mengalahkan Tanzania dalam laga uji coba. Laga melawan Tanzania dijadwalkan sebagai pemanasan sebelum timnas Indonesia bermain di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Pertandingan timnas Indonesia melawan Tanzania akan berlangsung di Stadion Madia pada Minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji telah mendaftarkan pertandingan timnas Indonesia melawan Tanzania dalam kalender FIFA. Ini berarti hasil dari laga uji coba ini akan memengaruhi poin FIFA dari kedua negara. Pertandingan internasional yang dimaksud adalah FIFA Match A, yang merupakan pertandingan internasional di luar jadwal resmi FIFA. Setiap tim hanya akan mendapatkan setengah poin dari pertandingan ini dibandingkan dengan pertandingan pada periode FIFA Matchday. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 134 dalam peringkat FIFA dengan total 1.102 poin, sedangkan Tanzania berada di urutan ke-119 dengan 1.159 poin. Berdasarkan kalkulator poin FIFA di laman Herman Baum, diperkirakan timnas Indonesia akan mendapatkan kenaikan sebanyak plus 277 poin jika berhasil mengalahkan Tanzania. Sebaliknya, jika kalah, timnas Indonesia akan mengalami penurunan sebesar 2,77 poin, dan jika bermain imbang, timnas Indonesia hanya akan mendapatkan tambahan sekitar plus 0,27 poin.
Kemenangan atas Tanzania kemungkinan akan membuat timnas Indonesia naik satu peringkat dalam peringkat FIFA, menggeser perolehan poin dari Kepulauan Faro yang saat ini berada di peringkat ke-133. Hal ini akan semakin menjauhkan timnas Indonesia dari rival terdekat di Asia Tenggara, Malaysia. Saat ini Malaysia berada di peringkat 138 dunia dengan total 1094 poin, turun 6 peringkat dari sebelumnya. Penurunan ini merupakan akibat dari penampilan buruk Malaysia dalam beberapa pertandingan terakhir, termasuk dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Dalam 2 laga terakhir kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret lalu, Malaysia kalah dari Oman.